Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Human Research Management OT Group, yaitu dengan saya sendiri, Aji Suyitno. Nah, pertama kita bahas profil singkat di OT Group dulu. OT Group ini didirikan pada tahun 1948 di Surabaya, yang awalnya ini bergerak di bidang makanan dan minuman. Yang pertamanya itu dia tuh jual anggur merah itu sebagai jamu itu. Nah, kalau sekarang dikenal sebagai minuman beralkohol. Lalu si OT Group ini mempunyai beberapa induk perusahaan atau beberapa merek. Yang pertama ada Wafer Tango, teh gelas, pasta gigi formula, permen mint, air minum kristalin, dan lainnya. Lalu untuk visi misinya itu ya yang visinya yang pertama menjadi perusahaan FMCG terpercaya dengan produk berkualitas tinggi. Lalu misinya yaitu mengembangkan produk inovatif dan memenuhi kebutuhan konsumen, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas SDM dan kontribusi bagi masyarakat. Lalu untuk karyawan di OT Group ini untuk di seluruh Indonesia itu kurang lebih ada 8.000 orang yang berlokasi pabriknya ada di Jakarta, Tangerang, Surabaya, dan Semarang. Lalu untuk konsep dasar Human Resource Management adalah proses pengelolaan sumber daya manusia agar selaras dengan tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Yang fungsi utamanya ada 5, yaitu yang pertama rekrutmen dan seleksi, yang kedua pelatihan dan pengembangan, yang ketiga adalah kompensasi dan benefit, yang keempat penilaian kinerja, dan yang terakhir adalah pengembangan karir. Tujuan dari Human Resource Management ini ialah mewujudkan efisiensi kerja, produktivitas tinggi, serta kesejahteraan karyawan untuk mendukung keberlanjutan organisasi. Lalu untuk struktur departemen HR di OT Group itu yang pertama ada HR Director, lalu di bawahnya itu ada Recruitment and Selection Division, lalu ada Training and Development Division, lalu yang terakhir ada Compensation and Benefit Division. Untuk ketiga divisi ini ada membawahi beberapa job desk. Yang pertama itu talent acquisition process, yang itu yang ada di bawah recruitment and selection division. Lalu ada employee training and leadership program, itu ada di bawah training and development division. Lalu yang terakhir adalah payroll and welfare administration, itu ada di bawah compensation and benefit division. Lalu yang terakhir adalah yang paling bawah itu ada industrial relation division. Nah, untuk penjelasan singkatnya, untuk HR Direction ini adalah dia itu tugasnya untuk memimpin seluruh aktivitas sumber daya manusia dan kebijakan yang strategis di perusahaan. Lalu untuk Recruitment and Selection Division itu memiliki tugas untuk menangani perekrutan, seleksi, dan penempatan karyawan. Lalu ada Training and Development Division, yaitu divisi yang bertugas untuk mengelola pelatihan teknis dan pengembangan kepemimpinan. Lalu ada Compensation and Benefit Division, itu ada divisi yang bertujuan untuk mengatur gaji, tunjangan, dan kesejahteraan. Lalu yang terakhir ada Industrial Relation Division, itu adalah divisi yang tugasnya untuk mengelola hubungan industrial dan kepatuhan ketenaga kerjaan. Nah, lalu ini ada rekrutmen and seleksi di OT Group. Nah, ini itu untuk strateginya itu menerapkan rekrutmen internal, yaitu dipromosi atau mutasi karyawan, dan rekrutmen eksternal untuk menjaring talenta baru dari luar perusahaan. Lalu untuk yang kedua itu sumber rekrutmennya ada dari job portal, bisa dari LinkedIn, Jobstreet, dan lain-lain. Lalu dari kampus dan program magang itu manajemen training. Lalu yang terakhir ada employee referral, itu rekomendasi kandidat yang berkualitas dari
dari para pekerja. Lalu untuk proses seleksinya, yang pertama ada psikotes, yaitu menilai kemampuan dan kepribadian kandidat. Yang kedua itu wawancara, itu tujuannya untuk menggali pengalaman dan kecocokan untuk budaya kerja. Lalu untuk yang terakhir adalah fit and proper test, itu tujuannya untuk memastikan kesesuaian dengan posisi dan nilai perusahaan. Lalu pelatihan dan pengembangan di OT Group. Yang pertama itu adalah program orientasi karyawan baru. Yang kedua ada membantu karyawan memahami visi, budaya kerja, dan prosedur perusahaan agar cepat beradaptasi di lingkungan kerja. Lalu yang ketiga ada pelatihan teknis dan soft skill. Yang keempat ada pengembangan kemampuan kerja sesuai bidang teknis serta keterampilan interpersonal seperti komunikasi, kerja tim, dan problem solving. Yang kelima ada leadership development program. Yang ke 6 ada program khusus bagi karyawan potensial untuk mempersiapkan calon pimpinan masa depan melalui mentoring dan proyek kepemimpinan. Lalu terakhir ada tujuannya untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, serta loyalitas karyawan guna untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Lalu untuk sistem penilaian kinerja di OT Group itu ada menggunakan KPI dan KBI. Apa tuh KPI dan KPI? Untuk KPI-nya itu adalah penilaian berbasis Key Performance Indicator, itu untuk mengukur hasil kerja, dan Key Behavior Indicator itu adalah untuk menilai sikap, perilaku, serta kontribusi si karyawan ini terhadap budaya perusahaan. Lalu untuk evaluasi periodik ini dilakukan secara berkala, setiap semester atau tahunan, oleh atasan langsung untuk meninjau pencapaian, memberi umpan balik, dan menentukan rencana pengembangan karyawan. Kalau untuk di OT Group ini, untuk penilaian ini dia ada dua. Itu dia menilai atasan dan dia menilai bawahan. Itu ada di Proin ya. Lalu yang ketiga ada hubungan dengan reward and promosi. Itu ada hasil penilaian menjadi dasar pemberian bonus kinerja, penghargaan, promosi jabatan, serta program pengembangan karir yang berkelanjutan. Lalu untuk kompensasi dan kesejahteraan di OT Group, yang pertama ada gaji yang kompetitif dan tunjangan kesehatan. Ini OT Group ini menyediakan struktur gaji yang kompetitif sesuai dengan standar industri, dilengkapi dengan asuransi kesehatan dan fasilitas medis bagi karyawan dan keluarganya. Lalu ada bonus berbasis kinerja, itu memberikan insentif dan bonus tahunan berdasarkan hasil penilaian kinerja KPI dan KBI sebagai bentuk apresiasi terhadap produktivitas dan kontribusi karyawan. Lalu yang terakhir ada program kesejahteraan karyawan. Ini menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti koperasi karyawan, fasilitas olahraga seperti gym yang ada di kantor, lalu ada kegiatan sosial, dan program keseimbangan kerja hidup atau work-life balance untuk menjaga motivasi dan loyalitas. Lalu untuk budaya kerja dan nilai perusahaan di OT Group ini, nilai-nilai utama perusahaannya itu yang pertama itu integritas. Integritas itu apa? Integritas itu kita bisa bekerja jujur, transparan, dan konsisten. Lalu yang kedua ada kerjasama untuk membangun kolaborasi antar tim untuk mencapai tujuan yang bersama. Lalu yang ketiga itu inovasi. Inovasi itu kita gunakan untuk terus berkreasi, menciptakan produk dan ide baru. Lalu ada tanggung jawab, itu kita pakai untuk menjalankan tugas dengan disiplin dan komitmen tinggi. Lalu ada kegiatan internal, itu setiap tahun sepertinya itu ada employee gathering, itu selalu dilakukan untuk memperkuat hubungan antar karyawan dan meningkatkan rasa memiliki terhadap perusahaan. Lalu yang terakhir adalah adanya upaya untuk
engagement, dan retensi. Itu gunanya untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, terbuka, dan apresiatif melalui komunikasi dua arah, peluang karir yang jelas, serta program penghargaan karyawan. Lalu untuk kesimpulannya, untuk peran strategisnya Human Resource Management ini, untuk Human Resource Management di OT Group itu berperan penting dalam menjaga produktivitas kinerja tim dan budaya kerja yang positif, sehingga mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Lalu untuk fokus pengembangan SDM-nya itu, si OT Group ini berkomitmen pada pengembangan besar sumber daya manusia secara berkelanjutan, melalui penilaian, peningkatan kompetensi, dan program karir yang jangka panjang. Lalu yang terakhir adalah tantangan ke depan. OT Group ini menghadapi era digital, HR OT Group itu harus beradaptasi dengan digitalisasi sistem HR, serta menyesuaikan strategi untuk menarik dan mempertahankan generasi Z di lingkungan kerja. Lalu untuk referensinya, ini saya ambil dari company profile PT CS2 Pola Sehat pada tahun 2019. Oke, berikut adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.